Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi ala l'in'am wa syukru lahu ala ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pengampu dosen materi mata kuliah investasi yaitu Bapak Iftihor. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dan diselamatkan beserta majelis keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah. Saya dari Banyuates Sampang. Baik, saya akan menjelaskan atau membahas tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Dalam Islam, kebutuhan investasi sangat dianjurkan untuk mengembangkan harta dalam Islam. Oleh karena itu, hadirlah pasar modal syariah. Sistem ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi tanpa melanggar aturan agama. Prinsip dasar pasar modal syariah. Pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Transaksi di dalamnya harus memenuhi aturan secara berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, bebas riba, bebas maisir, dan halal thayyibah. Apa bebas riba? Bebas riba itu tidak ada sistem bunga dalam setiap transaksinya. Yang kedua, bebas maisir. Bebas maisir yaitu menghindari praktik spekulasi berlebihan atau perjudian. Yang nomor tiga yaitu bebas gharar. Bebas gharar itu informasi perusahaan harus transparan dan tidak ada unsur penipuan. Yang keempat yaitu halal thayyibah. Halal thayyibah itu maksudnya itu perusahaan yang sahamnya dibeli tidak memproduksi barang haram atau seperti minuman keras atau rokok yang membahayakan dan lain-lain. Perbedaan pasar modal dengan pasar konvensional. Yang pertama, pasar konvensional yaitu fokus utama mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli sumber bisnis halal atau haram. Bunga atau riba digunakan dan diperbolehkan kalau pasar modal konvensional. Kalau pasar modal syariah fokus pada keuntungan yang halal atau berkah. Perusahaan diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Penjelasan produk pasar modal syariah yaitu di Indonesia instrumen atau produk investasi yang ada di pasar modal syariah diantaranya yaitu saham syariah. Yang kedua, sukuk atau obligasi syariah. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Apa saham syariah? Saham syariah ialah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham ini hanya dari perusahaan yang lolos seleksi Dewan Syariah Nasional atau DSN. Misalnya tidak memiliki utang berbasis bunga yang terlalu tinggi. Yang kedua, sukuk atau obligasi syariah. Apa sukuk atau obligasi syariah?
ialah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Sukuk bukan utang berbunga, melainkan bukti kepemilikan atas suatu aset investor akan mendapatkan bagi hasil atau sewa. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Apa reksadana syariah? Yaitu adalah wadah untuk mengumpulkan uang dari banyak investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk dibelokkan ke saham atau sukuk yang halal. Begitu. Dan penerapan dan contohnya yaitu yang pertama cara kerja saham syariah. Setiap bulan otoritas jasa keuangan mengeluarkan daftar perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Daftar ini disebut daftar efek syariah. Jika Anda membeli saham yang terdaftar dalam DES, Anda dianggap membeli sebagian kecil dari perusahaan yang halal. Yang nomor 2, B, contoh transaksi saham syariah. Transaksi saham syariah. Contohnya, misalnya Anda membeli saham di dalam DES, perusahaan tersebut membagikan keuntungan kepada pemegang saham setiap tahun. Keuntungan ini disebut dividen. Sistem pembagian dividen ini sah dan sesuai syariah karena berasal dari bagi hasil keuntungan murni dari penjualan produk, bukan dari bunga, yaitu. Yang nomor 3, yaitu contohnya sukuk atau surat berharga negara retail. Pemerintah Indonesia sering menerbitkan sukuk retail seperti sukuk negara tabungan atau sukuk retail. Konsepnya yaitu Anda meminjamkan modal kepada pemerintah untuk membangun jalan atau gedung. Imbal hasil Anda akan mendapatkan uang sewa atau bagi hasil rutin setiap bulan, bukan warga tetap seperti bank konvensional. Lah, ya begitulah. Ya seperti itu. Yang terakhir, ya kesimpulannya tentang pasar modal syariah. Kesimpulannya, pasar modal syariah adalah sarana investasi yang tepat bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dana tanpa melanggar aturan agama. Dengan adanya instrumen seperti saham syariah dan sukuk, masyarakat bisa berinvestasi dengan tenang karena terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Ya, cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan yang tidak enak untuk didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.